Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan membahas bilangan pecahan dan operasinya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yucadera Ayu Febriana, kelas PGMI 2B dengan NIM 233141070. Nah, pembahasan kali ini ada 5. Yang pertama, pengertian bilangan pecahan. 2. Jenis-jenis pecahan. 3. Mengubah suatu pecahan ke bentuk pecahan lain. 4. Mengurutkan bilangan pecahan. Dan yang kelima, operasi pada bilangan pecahan. Nah, yang pertama adalah pengertian bilangan pecahan. Bilangan pecahan atau bisa disebut dengan bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk M per N, dengan M dan N bilangan bulat dan N tidak sama dengan 0. M disebut dengan pembilang dan N disebut dengan penyebut. Contohnya seperti yang ada di video, yaitu min 1/2, lalu 2/3, lalu 0,25, 4, dan 5. Selanjutnya adalah jenis-jenis pecahan. Jenis-jenis pecahan yang pertama adalah pecahan murni. Pecahan murni atau pecahan sebenarnya adalah pecahan yang mempunyai pembilang lebih kecil daripada penyebutnya. Contohnya 1/3, 3/4, dan seterusnya. Jadi, pembilang harus lebih kecil daripada penyebut. Lalu yang kedua adalah pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang mempunyai pembilang lebih besar daripada penyebutnya. Jadi pecahan campuran ini adalah lawan dari pecahan murni. Contohnya ada 15/13, lalu disederhanakan menjadi 1, 2/13. Lalu yang ketiga adalah pecahan senilai. Pecahan A per B dapat diubah menjadi bentuk pecahan lain dengan menggunakan prinsip, yaitu pecahan A per B tetap bernilai sama apabila pembilang dan penyebut dibagi atau dikali dengan bilangan yang sama. Contoh yang pertama /3. 2/3 dikali dengan 6/6 yang hasilnya sama dengan 12/18. Nah, jadi 2/3 nilainya itu sama dengan 12/18. Lalu selanjutnya yang keempat adalah pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang mempunyai penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Contohnya ada 7/10, 65/100, 425/1000, dan seterusnya. Yang kelima adalah persen. Persen itu artinya adalah per 100. Dengan demikian, persen adalah pecahan yang penyebutnya itu 100. Ditulis dengan lambang persen seperti yang ada dalam video. Lalu contohnya 35% sama dengan 35/100. Lalu 70% berarti sama dengan 70/100. Lalu yang keenam adalah per mil. Per mil itu artinya per 1000. Dengan demikian, per mil adalah pecahan yang penyebutnya adalah 1000. Contohnya adalah 5 per mil sama dengan 5 per mil sama dengan 5/1000. Pembahasan selanjutnya adalah mengubah suatu pecahan ke bentuk pecahan lain. Yang pertama, mengubah pecahan murni atau campuran ke pecahan desimal dan sebaliknya.
Untuk mengubah pecahan ke desimal dapat dilakukan dengan menggunakan proses pembagian biasa. Contohnya adalah 17/20 dengan cara 17 dibagi 20 dan hasilnya adalah 0,85. Lalu untuk mengubah pecahan desimal ke bentuk pecahan murni atau campuran, perhatikan contoh berikut yang ada dalam video. Contohnya, 0,4 sama dengan 4/10. Kenapa ditulis per 10? Karena di belakang koma ada satu angka, jadi ditulis 10. Kecuali jika belakang koma ada dua angka, berarti ditulis per 100, dan seterusnya. Nah, jadi 4/10 sama dengan 2/5. Selanjutnya yang kedua, mengubah pecahan murni atau campuran ke bentuk persen dan sebaliknya. Untuk mengubah pecahan murni atau campuran ke bentuk persen dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, mengubah penyebutnya menjadi 100. Contohnya 8/25. Contohnya adalah 8/25. Jadi kita kerjakan dulu yang penyebutnya. Penyebutnya harus diubah menjadi 100. Penyebutnya di sini kan 25. Berarti 25 kali berapa biar hasilnya 100. 25 kali 4. Karena penyebutnya dikali 4, berarti pembilang juga harus dikali 4. Berarti 8 kali 4 dan per 25 kali 4. Hasilnya 32/100 sama dengan 32%. Lalu cara yang kedua adalah mengalihkan pecahan itu dengan 100%. Contohnya 1 13/20. Itu adalah pecahan campuran. Diubah dulu menjadi pecahan biasa, lalu dikali 100%. Dan hasilnya 165%. Lalu yang B, untuk mengubah persen ke bentuk pecahan murni atau campuran dapat dilakukan dengan cara yaitu dari A% diubah ke bentuk A/100 lalu disederhanakan. Contohnya adalah 85%. Persen adalah per 100, berarti 85/100. Lalu disederhanakan menjadi 17/20. Pembahasan selanjutnya adalah mengurutkan bilangan pecahan. Yang pertama, membandingkan dua bilangan pecahan. Untuk mengetahui bilangan pecahan lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan bilangan pecahan lain dapat dilakukan dengan menyamakan penyebutnya. Contoh, menentukan pecahan yang lebih besar dari 3/5 atau 4/7. Nah, kita samakan dulu penyebutnya. Penyebutnya ada 5 dan 7. Nah, bisa dicari KPK-nya yang hasilnya 35. Jadi, yang penyebut 5 dikali dengan 7 agar hasilnya 35. Lalu, yang penyebut 7 dikali 5 agar hasilnya 35. Nah, 3/5 penyebutnya kan dikali 7, berarti pembilang juga harus dikali 7, yang hasilnya adalah 21/35. Lalu pecahan 4/7, penyebutnya dikali 5, berarti pembilang juga harus dikali 5, berarti dengan hasilnya 20/35. Perhatikan bahwa 20/35 lebih kecil dari 21/35.
Jadi, 4/7 lebih kecil daripada 3/5. Yang kedua adalah menentukan bilangan pecahan di antara dua bilangan pecahan. Untuk menentukan bilangan-bilangan pecahan antara dua bilangan pecahan, terlebih dahulu kita harus menyamakan penyebutnya. Contoh, tentukan pecahan antara 1/4 dan 1/3. Karena ketika penyebutnya 12, hasil yang didapatkan 3/12 dan 4/12. Jadi tidak ada bilangan di antara itu. Jadi kita harus besarkan menjadi penyebutnya 24. Sehingga diperoleh 1/4 sama dengan 6/4 dan 1/3 sama dengan 8/24. Jadi bilangan pecahan antara 1/4 dan 1/3 adalah 7/24. Pembahasan selanjutnya adalah operasi pada bilangan pecahan. Operasi pada bilangan pecahan yang pertama adalah penjumlahan atau pengurangan pada bilangan pecahan. Dua atau lebih pecahan dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika penyebutnya bernilai sama. Jika penyebut suatu pecahan belum sama, harus disamakan terlebih dahulu. Contoh, 2/3 ditambah 5/3 sama dengan 2 plus 5/3. Penyebutnya kan sudah sama, berarti tinggal ditambah pembilangnya. Sama dengan 7/3. Lalu disederhanakan menjadi 21/3. Lalu contoh selanjutnya 1/2 ditambah min 1/3 sama dengan 3/6 plus min 2/6 sama dengan 3 plus min 2/6, lalu hasilnya 1/6. Operasi selanjutnya adalah perkalian dan bilangan pecahan. Untuk mengalihkan dua pecahan dapat dilakukan dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang dan mengalihkan penyebut dengan penyebut. Contohnya 3/5 dikali 1/4 sama dengan 3 kali 1 per 5 kali 1. Lalu hasilnya 3/20. Contoh selanjutnya adalah min 1 3/5 dikali 1/3 sama dengan min 8/5 dikali 1/3 sama dengan min 8 kali 1 per 5 kali 3 sama dengan hasilnya adalah min 8/15. Lalu yang ketiga adalah pembagian pada bilangan pecahan. Membagi suatu pecahan dengan pecahan yang lain berarti mengalihkan pecahan tersebut dengan kebalikan dari pecahan yang lain. Contohnya adalah 1/4 dibagi 3/5 sama dengan 1/5 per 4/3 sama dengan hasilnya adalah 5/12. Lalu yang keempat, menyederhanakan pecahan pada operasi yang lebih kompleks. Jika pembilang atau penyebut terdiri beberapa bilangan, bilangan-bilangan tersebut harus digabungkan sehingga menjadi satu bilangan. Lalu jika mungkin diubah ke bentuk yang lebih sederhana. Operasi pada bilangan pecahan yang terakhir adalah memangkatkan bilangan pecahan. Memangkatkan bilangan pecahan dapat dilakukan dengan cara memangkatkan baik pembilang maupun penyebut dari bilangan pecahan tersebut.
Contohnya 2/3 sama dengan 2/2 dibagi 3/3. Lalu sama dengan 4/9. Hasilnya adalah 4/9. Nah, itu tadi adalah materi tentang bilangan pecahan dan operasinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.